Karakter emak yang bawel di sinetron Bajai Bajuri yang tayang pada dekade awal 2000 sangat melekat dengan Nani Wijaya, aktris yang punya bakat menari dan main lebih dari 100 judul film. Nani Wijaya lahir di Cirebon, Jawa Barat pada 10 November 1944. Ia anak tunggal Hambari Wijaya, seorang pengusaha swasta. Nani sudah mulai menari sejak duduk di bangku SD saat masih tinggal di Cirebon. Ia menguasai tarian Sunda dan Jawa klasik. Tahun 1957, usai lulus SD, ia dan keluarganya pindah ke Jakarta. Saat itu, ia menjadi anggota perkumpulan tari Tunas Mekar. Ia mulai ikut bermain film karena diajak teman-teman sekolah menjadi figuran dalam film Linda pada 1958. Ia bersama penari lainnya sering diajak menari di Istana Negara. Pada kesempatan Festival 1959, Nani berhasil menjadi juara tari Serampang 12. Setelah itu, Nurkande dari perusahaan film Anom Pictures menemuinya untuk menawari bermain dalam film Darah Tinggi pada 1960, garapan sutradara Lilik Sujio. Sebagai seorang penari, ia beberapa kali ikut pentas ke luar negeri. Ketika itu, ia menjadi penari yang tergabung dalam kesenian Indonesia di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Priyono, ayah dari sutradara Ami Priyono. Antara 1962 hingga 1967, grup itu menjelajah ke luar negeri. Tahun 1960-an, ia pernah dapat tawaran bermain film di Malaysia di bawah perusahaan film Shaw Brothers. Namun, tawaran itu ditolaknya sebab antara 1963 hingga 1966, Indonesia tengah terlibat konfrontasi dengan Malaysia. Pada 1963, Nani mulai berkuliah di jurusan Kriminologi Universitas Indonesia. Waktu belajar dan aktivitas bermain film pun terbagi. Tawaran bermain film makin banyak ia terima. Ia menjadi tokoh utama, di antaranya dalam film Di Balik Dinding Sekolah pada 1961, Kami Bangun Hari Esok pada 1963, dan Nyanyian di Lereng Dieng pada 1964. Saya telah membebankan begitu banyak kesulitan. Maafkan. Dan terima kasih untuk kepercayaanmu selama ini. Sudah terbayar semua karena operasi ini sukses. Bung selamat dan tetap bersama. Nani pernah menjadi kandidat pemeran utama perempuan untuk film Tauhid pada 1964 yang digarap sutradara Asrul Sani dengan penulis Misbah Yusabiran. Dari sini, Misbah pertama kali tahu tentang Nani, tapi mereka belum berkenalan. Namun, Nani menolak tawaran itu karena tak bisa meninggalkan kuliah terlalu lama dan tengah sibuk dalam rombongan tari. Peran utama lalu digantikan oleh Nurbani Yusuf. Tahun 1964, Nani memiliki hubungan jarak jauh dengan seorang mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Tokyo, Jepang, yakni J. Suhakto. Surat-surat yang dikirim dan diterima Suhakto pada September hingga Desember 1964 membuktikan hubungan dekat mereka. Akan tetapi, Nani akhirnya menolak pinangan Suhakto lantaran perbedaan agama di antara mereka. Hubungan Nani dan Misbah semakin dekat kala Misbah menjadi sutradara dan penulis film Di Balik Cahaya Gemerlapan pada 1966. Film ini berkisah suka duka di balik layar kehidupan yang gemerlapan para seniman pertunjukan. Dalam menggarap film inilah, Nani kembali berjumpa dan berkenalan dengan Misbah. Nani menjadi pemeran utama dalam film itu. Di film garapan Misbah berikutnya,
yakni Menyusuri Jejak Berdarah tahun 1967, Nani kembali menjadi pemeran utama. Pada 1967, oleh pembaca majalah Dunia Film, ia terpilih menjadi bintang paling populer. Nani akhirnya menikah dengan Misbah pada 16 Januari 1969. Sayangnya, kuliah Nani harus terhenti di tingkat akhir karena ia makin sibuk di dunia film. Tahun 1969, Nani main sandiwara di TVRI, ikut memperkuat drama Perempuan Pilihan Dewa karya Teguh Karya. Walau aktingnya sudah baik, tetapi Nani mengasah kemampuannya lagi di Kino Workshop Acting pada awal 1970-an. Prestasinya di dunia film dibuktikan dengan merebut Piala Citra sebagai aktris pendukung terbaik di Festival Film Indonesia atau FFI 1978 dalam film Yang Muda Yang Bercinta. Piala Citra selanjutnya didapat dalam FFI 1983 dalam film Kartini sebagai pemeran pembantu wanita terbaik. Hingga tahun 2013, Nani bermain di 114 judul film. Ia meninggal dunia pada 16 Maret 2023